900.000 sekali makan satu orang. Walaupun gaji gede, kalau gaya hidupnya seperti itu. Halo teman-teman di Sishack, balik lagi sama saya Deborah Priyanita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang neraca keuangan. Tapi lebih detailnya saya akan jelasin tentang apakah orang berpenghasilan besar itu lebih kaya daripada orang yang berpenghasilan kecil. Nah, nanti kita akan lihat ya dari neraca keuangan, teman-teman bakalan tahu apakah benar orang yang punya gaji gede itu beneran kaya atau hanya kelihatan kaya. Jangan-jangan mereka itu BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita. Nah, kenapa sih banyak orang selalu beranggapan kalau orang berpenghasilan besar itu kalau dia itu kaya? Sebenarnya memang penghasilan mereka besar, tapi kalau mereka nggak bisa kelola, belum tentu mereka itu kaya. Jadi ada beberapa contoh kasus nih, orang yang berpenghasilan besar itu dia nggak punya yang namanya aset kalau dihitung secara neraca. Sedangkan orang yang bergaji lebih kecil daripada orang yang bergaji besar ini, dia kalau dihitung secara neraca itu ya, neraca itu ada aset, ada hutang ya. Itu kalau asetnya itu dia lebih positif daripada hutangnya. Jadi teman-teman jangan beranggapan kalau orang-orang punya gaji gede itu tuh dia kaya, karena kita nggak pernah tahu gaya hidupnya seperti apa. Yang terjadi di lapangan, orang-orang bergaji gede itu pengeluarannya bisa jadi lebih gede dari apa yang dia punya. Ada juga yang orang berpenghasilan besar masih juga terlilit sama hutang. Jadi jangan pernah ketipu sama yang namanya gambarannya yang terlihat dari luar ya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut gimana sih tentang neraca keuangan. Apakah kita itu termasuk orang yang kaya atau enggak, itu bisa dilihatnya dari neraca keuangan teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen lebih detail nanti dibahas di perhitungan ya. Kalau sekarang saya akan jelasin kenapa sih orang-orang yang punya penghasilan besar itu terlihat kaya. Yang pertama, karena dia itu punya tempat tinggal itu di lingkungan yang elit. Setiap orang yang berpenghasilan besar otomatis dia itu secara psikologis akan mencari lingkungan yang dia rasa sama dia. Yang kedua, dia akan sering mengganti gadgetnya, dia sering gonta-ganti gadget, terus dia untuk masalah alat transportasi kayak mobil dia juga beli yang mobil-mobil mewah, dan juga dia sering menggunakan dana gajinya itu untuk liburan yang kadang dia nggak berpikir nih kalau uangnya itu harusnya disimpan, tapi malah kebanyakan yang terjadi dia buat liburan dan nggak tanggung-tanggung. Orang tuh libur, kalau orang-orang yang nggak bisa ngatur keuangan itu biasanya dia bisa liburan itu dalam setahun itu tuh kayak trip ke Asia itu bisa 2 kali. Kalau buat ke Europe atau ke Amerika itu bisa sekali dalam setahun. Dan bisa dibayangin dong kalau dia makan itu biasanya di tempat-tempat yang mewah. Belum lagi teman-teman yang berpenghasilan besar karena lingkungannya juga sama-sama berpenghasilan besar, dia juga akan makan di tempat yang budget makanannya juga mahal ya. Jadi teman-teman jangan melihat orang itu dari tampilan luarnya aja. Walaupun dia juga berpenghasilan besar, belum tentu dia secara aset neraca itu dia kaya. Si Agus nih, titipan pertanyaan. Mbak, kenapa sih ya gajiku ini kalau naik, ya pengeluaran otomatis naik gitu. Aku tuh Agus ya Mbak. Aku ini ingin nahan, nggak bisa, susah banget. Itu terjadi sama semua orang ya kayaknya ya. Iya. Kebanyakan ya, apalagi kita anak-anak milenial ya. Kenapa sih kalau gaji naik juga pengeluaran juga naik? Nah, sebenarnya itu masalah mindset sih, pola pikir sih. Kalau teman-teman pola pikirnya masih pola pikir orang miskin, itu kalau kita punya uang itu tuh selalu dihabisin. Beda lagi kalau teman-teman baca ada sebuah buku itu ngajarin tentang mindset orang kaya. Orang kaya itu mindsetnya kalau kita gajinya naik, gimana caranya hidup kita tetap dengan gaji yang sama, kayak gitu. Jadi ya memang secara mental, pola pikir kita belum terbentuk nih, orang masyarakat Indonesia itu belum terbentuk dengan benar. Jadi kalau ada duit ya itu tadi dianggap dana darurat, terus ada tambah banyak, ya udah aku berarti masih bisa spare ya. Oh, di tabungan rekening aku masih ada ya. Ya udah tetap keluarin terus. Belum lagi kalau gaji naik otomatis kan dia pengen kayak nunjukin ya. Orang Indonesia kan seneng
yang namanya nunjukin diri, Iya, kayak bener gitu kan. Barang branded, jam tangan branded, bajunya branded, tasnya branded, terus apa lagi? Mukanya branded, masih. Terus HP gonta-ganti, baru sebulan keluaran semisal yang seri 1 tiba-tiba seri 2 ganti lagi. Padahal masih bagus. Dan teman-teman tuh belum bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Itu tadi. Belum bisa bedain antara kebutuhan keinginan yang sesuai dengan fungsinya. HP itu gunanya buat apa sih sebenarnya? Buat calling-calling mantan. Nah, kalau semisal buat telepon, otomatis kan HP yang seri 1 sama 2 kan sama ya fungsinya buat telepon. Kecuali kalau teman-teman memang kerjaannya tergantung sama HP, semisal kayak fotografer. Otomatis kan dia harus butuh kamera yang oke. Resolusinya nggak masalah kalau itu bisa menghasilkan uang. Tapi kalau untuk gaya hidup cuma pengen pamer ke teman-teman, kalau aku ini udah jabatannya naik, gajinya naik nih, aku pengen nunjukin nih kalau aku tuh udah kelasnya naik loh, kayak gitu. Jadi mentalnya tuh masih orang-orang berpikiran pengen nunjukin, ya itu tadi mental orang-orang miskin tuh dia nggak pengen berinvestasi atau nabung, tapi mereka pikirannya untuk konsumtif terus, konsumsi untuk nyenengin keinginannya, kayak gitu sih. Nah, tapi ini kan orang-orang termasuk si Agus ini bilang gajinya udah nyukupin gitu loh. Ya sah-sah aja, kenapa kok? Karena itu kan ya duit-duit kita juga, mau buat pamer, mau buat nongkrong di Starbucks. Masalahnya duit-duit gua. Orang selalu bilang mumpung masih muda, ya kan, mumpung masih muda, mumpung memang duitnya ada. Nah, kita kan juga nggak mungkin terus-terusan hidupnya akan seperti saat ini ya itu tadi selalu ada yang namanya resiko. Jadi teman-teman, walaupun gaji naik, kita kan nggak pernah tahu nanti tiba-tiba perusahaannya pilot. Kayak gitu, tiba-tiba perusahaannya PHK. Ada kasus yang ini, yang 80 juta itu Mbak. Yang mana sih? Yang kemarin tuh viral, jadi si temennya yang ngeposting ini bilang kalau temennya tuh gajinya per bulan 80 juta. Oh iya. Karena pandemi, jadi dia dirumahkan. Terus padahal dia turun. Punya cicilan rumah 1 miliar, punya cicilan mobil mewah, dia stres setengah mati. Iya. Nah, kayak gitu ya. Nah itu kenapa ya itu tadi dia nggak berpikir untuk mengelola keuangannya dia. Jadi dia berpikirnya besok uangnya akan ada terus, kan uang aku sendiri ada ya udah tersedia, lagian aku nggak ngeributin kamu, nggak minjem duit kamu, kan orang biasanya ngomongnya gitu ya, yang penting duit aku kayak gitu. Tapi ya tetap perencanaan keuangan itu penting, apalagi untuk orang-orang yang udah berpenghasilannya besar, apalagi kalau dia udah step level kehidupannya itu naik terus. Nah, setiap naik kan otomatis asetnya nambah. Kalau kehidupannya kita sama, kita boros terus nih, uang banyak yang keluar, otomatis kan aset kita nggak ada. Terus apa sih yang kita nanti bisa banggain saat kita nanti udah pensiun kayak gitu? Kita nggak punya apa-apa kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti pas pensiun atau udah mendekatin pensiun baru sadar temennya udah punya rumah sendiri, udah bisa traveling, bisa mendanai pendidikan anak, uangnya udah cukup, teman-teman baru mulai, jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan jadi korban kita ya. Iya, nanti yang jadi korban anak-anak. Ya itu tadi kita harus persiapin, walaupun gaji naik, ya itu tadi kita harus tetap hidupnya sesuai dengan kebutuhan aja. Punya barang sesuai fungsinya, kayak mobil juga jangan gonta-ganti. Mobil kan fungsinya apa sih? Alat transportasi kan. Nah kalau memang ada duitnya sih nggak masalah, tapi kadang kan kebanyakan yang terjadi duitnya mepet, pengen bolak-balik ganti mobil kayak gitu kan. Aset juga nggak jelas, ada apa ada. Belum lagi kalau pamannya tadi yang tiba-tiba nggak bisa bayar, tiba-tiba jual lagi deh mobilnya. Jadi kan kita juga nggak punya apa-apa kan. Ya itu tadi sih pentingnya kelola perencanaan untuk keuangan, walaupun gaji segede apapun, milikilah mental untuk orang kaya, yaitu perbanyak investasi kayak gitu, lebih perbanyak investasi, bangun aset kayak gitu. Dan juga kalau bisa udah diposin sebelum, walaupun masih single, bisa diposin buat dana pernikahan, untuk dana punya rumah kayak gitu. Nah macam-macam sih sebenarnya tujuan keuangan, atau untuk nantinya dana pensiun, karena kan kalau pensiun kalau udah nggak dapat penghasilan dari kantor kan juga bingung lagi, walaupun ada pesangon belum tentu pesangon itu bisa menghidupin teman-teman sampai usia harapan hidup. Jadi kan kalau pensiun di usia 55, usia harapan hidup kalau cowok itu 70 tahun, kalau yang cewek itu 80 tahun, berarti kan ada spare sekitar 20 tahunan ya.
ada orang dapat pesangon itu di umur 55 semisal 1M, ternyata hanya cukup untuk 5 tahun. Nah, sisanya dari mana? Gitar lagi, ngamen lagi ya, nyari duit. Nanti ujung-ujungnya ngamen lagi, kita harus yang harusnya udah bisa nikmatin, kita udah bisa istirahat, teman-teman harus balik kerja lagi. Yang lain padahal udah liburan nih sama istrinya, pasangannya, menikmati masa pensiun, teman-teman masih kerja lagi untuk biaya kehidupan di masa pensiun, kayak gitu. Kan juga kalau pas pensiun tuh pengennya ini Mbak, banyak sekarang ya suka bercocok tanam ya. Ya, bisa. Kalau mau nggak masalah. Kalau mau bercocok tanam, cuman kan kalau kita masih pengen mempertahankan lifestyle ya, gaya hidup kita, ya kita harus mulai rencana ini, jangan boros. Ya memang itu duit-duit teman-teman sendiri ya maksudnya, tapi alangkah bijaksana kalau kita udah mulai mengalokasikan kayak gitu sih. Nah, ya ini orang-orang yang katanya mereka kaya ini dalam tanda kutip ya, yang bajunya branded, yang mobilnya mewah mungkin. Mereka ini kalau bukan disuruh sih, diminta, "Mbok, kamu investasi, beli aset gitu kan, atau proteksi." Nah, itu mereka sering ogah-ogahan, Mbak. Teman-teman saya banyak tuh. Nah, tapi kalau mereka ada branded diskon dikit aja langsung beli. Nah itu, kalau udah ada tulisan sale kayak gitu kan merah warnanya ya, kalau di mall-mall itu kita langsung tujunya, kalau warna merah langsung ketuju ya. Nah ini juga jadi masalah di kita semua dalam hal perencanaan keuangan, yaitu tadi kita seringkali bisa menyediakan dana untuk hal-hal yang kita ingini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya untuk investasi, untuk proteksi, dan juga mungkin untuk bikin aset itu kadang kita ngerasa itu nanti dulu lah, masih ada waktu kayak gitu. Jadi orang berpikirnya nanti masih ada waktu, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi keinginan kita itu kalau udah branded, kapan lagi diskon? Kan pikirnya mereka nanti nggak diskon lagi. Iya, pikirnya hemat. Ada mereka boros harga diskon itu. Padahal kalau pamannya yang di diskon tadi, semisal jam ya, dia itu udah punya koleksi jam banyak. Itu sale dia bilang mumpung kayak gitu. Padahal dia jamnya udah banyak lah. Ini jam tuh sebenarnya dipakai harian gonta-ganti atau gimana? Apa bedanya sih kalau kita punya cuma 1 jam? Itu kan fungsinya cuma ngeliatin waktu kan ya. Kalau ada orang, ya memang ada orang-orang yang senang koleksi, kolektor kayak gitu, bisa dijual lagi juga menguntungkan juga ada kayak gitu. Cuman benar-benar pahami kalau memang kita belum punya investasi, kita belum punya dana darurat, teman-teman itu harus paham bahwa kalau kita mau belanja itu dipikir 2 kali, walaupun itu ada tulisan sale ya, lagi diskon kayak gitu. Jadi teman-teman nggak langsung menuruti apa keinginan kayak gitu. Jadi lebih baik mulai sekarang pastikan teman-teman kalau punya spare uang lebih, itu lebih baik untuk bangun investasi atau untuk bangun aset kayak itu lebih penting. Karena apa? Untuk masa depan teman-teman juga sih kayak gitu. Nah itu benar, setuju banget. Nah selanjutnya ini banyak orang nih yang dia ini terlilit utang, padahal ya itu gede nih, mitosnya kan yang terlilit utang biasanya orang miskin ya. Nah ya, penghasilannya sedikit dalam artian gitu. Tapi nyatanya seperti apa Mbak Deborah? Kasus-kasus yang ada itu seperti apa yang pernah ditangani atau pernah dilihat? Nah, sebenarnya nggak hanya orang miskin aja yang biasanya terlilit sama hutang. Orang-orang kaya pun, bukan masalah orang kaya sebenarnya. Orang berpenghasilan gede, dari tadi kaya ya, BPJS. Terus itu tuh mereka tuh kadang ada yang tetap terbelit hutang. Kenapa? Karena mereka itu tadi nggak bisa kontrol keinginannya dia. Kalau udah gaji naik, biasanya konsumsinya juga naik. Terus belum lagi lingkungannya yang nggak mendukung, suka ngajakin nongkrong ke tempat-tempat mewah. Terus habis itu ngerasa kalau dia nggak sama temennya. Semisal nih kalau udah gaji sekian kan otomatis dia akan masuk ke lingkungan yang beda lagi nih biasanya. Rata-rata kan orang ada di masyarakat kita tuh kadang orang lihat seseorang itu juga dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia bawa mobilnya kayak gitu. Otomatis orang Indonesia ini akan berpikiran, aku pengen temenan sama dia, aku juga harus punya sama yang seperti dia punya nih, biar dipandangnya sama, statusnya sama. Itu sih yang terjadi. Jadi teman-teman bisa mulai
bangun pola pikir itu lebih ke arah yang positif ya. Jadi jangan sampai walaupun gaji gede itu jangan sampai terbelit hutang karena apa? Ya itu tadi gaji gede, pengeluaran banyak, tiba-tiba punya kartu kredit karena tetap kurang itu tadi udah nongkrong. Ada teman nongkrong itu makan di hotel itu berdua 1,7. Nyobain apa makanan kayak steak kayak gitu baru kayak gitu 900.000 sekali makan satu orang. Walaupun gaji gede kalau gaya hidupnya seperti itu, tetap aja uangnya bakalan habis. Otomatis kalau dia tiba-tiba diajak teman, uangnya habis, dia gesek kartu kredit nggak? Dia pasti akan lakuin itu. Jadi kenapa orang kaya tetap, bukan kayak orang yang berpenghasilan besar itu tetap akan terbelit hutang karena itu tadi, konsumtif, dia masih belum bisa mengendalikan diri dan belum bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Jadi lebih ke arah mindset sih, jadi lebih ke arah mindset dan juga lingkungan dan juga belum bisa mengendalikan diri, itu aja sih sebenarnya.